Kisah ini diambil dari kisah adaptasi kisah nyata tentang kecerobohan FBI dan kesesatan media dalam menyelidiki kasus terorisme, guys. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, guys. Mari kita simak ceritanya, oke? Berawal dari si Richard. Richard ini adalah seorang office boy di sebuah kantor hukum yang saat itu sedang melayani para karyawan di kantor, guys. Tapi tak sengaja si Richard ini mendengar Brian, satu-satunya pengacara di kantor itu, yang sedang marah-marah, guys. Karena kepo dan penasaran, Richard pun menguping Brian yang saat itu sedang telepon marah-marah, guys. Alhasil si Richard pun ketahuan dan ikut dimarahin sekalian, guys. Lalu dari situlah mereka berdua itu saling berkenalan dan menjadi teman sekaligus atasan, guys. Brian lalu meminta Richard untuk mengisi ulang barang-barang di mejanya yang sudah hampir habis itu, guys, seperti tisu, kertas, stempel, dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebelum disuruh, pagi-pagi sebelum karyawan datang, Richard sudah nyiapin semua kebutuhan kerja yang diminta itu, guys. Bahkan dia juga menaruh cemilan kesukaan Brian di laci yang hampir habis itu, guys. Melihat ketekunan kerja si Richard, Brian pun terkesan dan luluh dengan Richard, guys. Keesokan harinya, Brian melihat Richard sedang bermain game, guys, tembak-tembakan. Brian pun mendekat dan bertanya, "Heh, Chad, lu udah tua bangka kok masih main game tembak-tembakan kayak gini, Chad? Nggak malu apa dilihatin anak-anak?" Ya itu bahasa saya sendiri, guys, maksudnya tak terjemahin kalau pakai bahasa gaul gitu loh, ben ketok seru. Richard kemudian menjawab, guys, bahwa sebenarnya dari dulu dia sangat ingin sekali menjadi seorang polisi atau bergabung ke dalam organisasi FBI. Richard juga mengatakan suatu saat nanti kalau dia terus mengasah kemampuannya, dia pasti akan bisa menjadi seorang penegak hukum yang adil. Gitu, guys. Hari demi hari berlalu, guys. Brian sangat nyaman dengan kinerja Richard yang jujur dan disiplin dalam bekerja. Hingga pada hari malam sebelum pulang kerja, Richard memberitahu kalau hari ini adalah hari terakhirnya bekerja karena dia sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai satpam di salah satu universitas ternama, guys. Tak lupa juga Richard sebelum pergi ia memberikan hadiah perpisahan, guys, kepada Brian, yaitu sebuah cemilan favoritnya berupa coklat, guys. Lalu Richard mengucapkan terima kasih karena selama bekerja di sini Brian sudah menjadi atasan yang baik. Brian pun kemudian membalas dengan memberikan selembar uang kertas warna merah, guys, sambil mengatakan, "Bila suatu saat nanti Richard jadi sukses, jangan lupain gue ya, Chad ya. Karena orang zaman sekarang itu kalau udah sukses lupa sama temennya. Jalani terus kehidupanmu seperti Richard sekarang ya, Chad ya." Dimana Richard menjadi satpam yang jujur dan disiplin. Ternyata di luar dugaan, guys, kedisiplinannya dalam menegakkan aturan kampus justru dinilai rektor terlalu kaku, guys, atau berlebihan, sehingga membuat para siswa merasa tak nyaman. Richard juga masuk ke kamar siswa tanpa izin, guys, walaupun tujuan Richard aslinya hanya cuma untuk menyita minuman alkohol yang pada dasarnya dilarang dikonsumsi di dalam asrama, guys. Sampai pada akhirnya karena terlalu rajin, tertib, dan jujur, Richard pun harus dipecat dari pekerjaannya. Namanya aja juga manusia, dikit-dikit salah ya kan. Lah ini udah bener disalahin, emang nganu ya, guys ya, ini emang ngentot. Oke lanjut, gara-gara dipecat sore hari itu Richard curhat ke sahabatnya, guys. Kurang tahu gue namanya,
Ia lalu disarankan untuk melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan di acara Olimpiade Amerika Serikat, guys. Di sisi lain, di sebuah kantor media berita, atas nama Katie, penulis jurnalis terlihat sedang merasa kesal, guys, dikarenakan atasannya terus-menerus menekan dia untuk bisa mencari berita heboh agar saluran berita mereka bisa berkembang pesat, guys. Lalu kembali lagi ke Richard, guys. Tak lama jelang beberapa hari, kini Richard sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai staf pembantu alias security di acara Olimpiade, guys. Richard pun berangkat bekerja, guys. 60, the games of Rome. Muhammad Ali, of course, an Olympian. Met up with the gang, so we took turns instead, and he began to fold up, nowhere to run. I'm sitting at the table, Some person, you see how he's right there. nowhere to fold up, and he began. Di tengah konser berlangsung, nampak salah satu seorang FBI yang bernama Tom. Ia dikirim langsung dari kantor FBI oleh atasannya untuk tujuan misi pengawasan acara Olimpiade agar berjalan dengan lancar, guys. Tak lama kemudian Katie, si jurnalis berita, datang, guys. Lalu mengajak Tom ngobrol, guys, bahwa si Katie tujuan datang kemari untuk mencari berita yang menghebohkan, guys. Oh lah, ternyata mereka berdua ini sudah saling berkenalan toh. Sementara itu, ketika Richard sedang bertugas, ia melihat ada seorang membawa tas mencurigakan, guys ya. Ini ada seorang yang mencurigakan membawa tas besar, guys ya. Seperti biasa, saat rekan kerjanya santai-santai, bahkan para polisi di sana sedang ngerumpi, guys, layaknya ibu-ibu, Richard sebagai security langsung sigap, guys, dan langsung mengejar orang tersebut untuk digeledah. Namun alhasil ketika Richard berhasil mengejar, saat digeledah isi tasnya itu ternyata itu minuman-minuman biasa, guys. Lanjut, hari kedua pun berlanjut, guys. Di situ Richard terlihat bahwa dia perutnya sedang sakit, tetapi dia tetap berangkat walau berangkatnya agak terlambat gitu, guys. Aslinya ibunya juga melarang karena khawatir, guys. Cuma si Richard ini ngeyel, suka ngeyel, tuman nong ini, guys. Tuman. Oke, lanjut. Di malam harinya si Richard terlihat begitu kelelahan, guys, sampai-sampai salah satu rekan kerjanya bersedia ingin menggantikan Richard. Tapi lagi-lagi dia menolaknya, guys, dan ingin tetap menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, kantor di customer service 911 tiba-tiba dapat telepon dari orang tak dikenal, guys. Orang itu mengatakan, di telepon itu orang itu mengatakan, guys, bahwa saat ini sudah terpasang bom di tengah-tengah acara Olimpiade. Dan dalam waktu 30 menit maksudnya. Dan dalam waktu 30 menit bom tersebut akan segera meledak. Sementara itu si Richard itu yang sedang mengawasi acara lagi-lagi menemukan situasi menonjol, guys. Ia tak sengaja menemukan sebuah tas mencurigakan, guys. Dengan sigap lalu meminta para petugas untuk memeriksanya. Namun petugas FBI ini justru meremehkan dan bilang kalau ini hanyalah tas biasa mungkin, guys ya. Apapun perkataan mereka, Richard tetap patuh protokol keamanan. Ia tetap memaksa menyuruh mereka untuk menghubungi petugas keamanan bom. Kemudian si Richard pergi ke tempat penyiaran acara di sana, guys. Dia memerintahkan mereka semua untuk segera turun karena ada tas mencurigakan di sana, guys ya, di bawah tadi. Tapi mereka semua ngeyel sama Richard. Mereka hanya mau nuruti perintah dari polisi, bukan satpam. Nah, ini perlu diingat ya, guys ya. Ketika Richard kembali ke bawah, di sana sudah datang petugas penanganan bom dan akhirnya tas itu dicek.
We need. We need to move. Everybody perimeter. We need you to move. Move forward, please. Hey, we gotta go. Get out right now. We've got a bomb. Stairs, run now. Wait, hey, are you listening to me? Got a bomb. You've got to go now. Move, 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 move. Go back. Keep moving. Just move away from the tower. There's a bomb. Kemudian setelah kejadian ledakan bom, di pagi harinya datanglah wartawan dari salah satu stasiun TV untuk mewawancarai Richard, guys. Yang saat itu Richard sedang melihat-lihat kondisi TKP terjadinya bom tadi malam. Richard saat ini telah dianggap sebagai seorang pahlawan, guys, karena dialah orang pertama yang berhasil menemukan dan memanggil petugas serta membantu mengevakuasi para warga tadi malam, sehingga banyak nyawa terselamatkan, guys. Hari demi hari nama Richard pun viral. Dia pun juga mendapatkan tawaran di berbagai acara pembuatan buku biografi, guys. Bahkan dia setiap dia keluar dari rumah beli cilok aja loh, guys, orang-orang pada memujinya dan mengucapkan terima kasih karena aksi heroiknya, guys. Saking kepahlawanannya dia, guys, ya. Di sisi lain terlihat Tom yang saat itu sedang pusing dimarahi atasannya, guys. Atasannya bilang, guys, bagaimana bisa seorang anggota FBI tidak tahu kalau ada bom di situ? Masa iya kalah sama satpam? Padahal Tom adalah seorang FBI. Dan terakhir atasan bilang pokoknya nggak mau tahu Tom itu harus cari pelakunya siapa. Bagaimanapun caranya Tom harus menjaga nama baik FBI walau harus memfitnah Richard, guys. Wah, ngeri juga ini. Tom dan rekannya kemudian pergi ke kampus tempat dulu Richard bekerja, guys. Di sana Tom menggali informasi tentang Richard bahwa dulu Richard memiliki kesalahan saat menjadi satpam sehingga ia dikeluarkan, guys. Jadi kalian masih ingat nggak ketika Richard kerja di kampus itu loh, guys? Richard itu dikeluarin dari kampus itu kan gara-gara menjalankan tugasnya dengan benar. Emang udah nggak waras nih rektor. Akhirnya jejak buruk Richard di masa lalu pun Tom kumpulkan satu demi satu untuk menjebak Richard. Sekali lagi semua itu dilakukan hanya untuk mengembalikan nama baik FBI agar terkesan FBI bisa dengan cepat menemukan pelaku pengeboman. Di rumah sebelum berangkat kerja, Richard menelpon Brian, yaitu bos lamanya dulu saat masih bekerja sebagai office boy di kantor hukum itu loh, guys. Pertama, kalian masih ingat gak di awal video tadi bos lamanya itu yang namanya Brian? Nah, di situ nelpon Richard meminta Brian untuk menjadi pengacaranya karena dia tidak tahu apa-apa tentang perjanjian berbagai persoalan, guys. Mendengar itu, Brian pun dengan senang hati bersedia membantu. Namun, sebelum menutup telepon, Brian berpesan jangan pernah sekali-kali menandatangani surat apapun sebelum dia datang. Ingat ya, guys ya, jangan pernah sekalipun menandatangani surat apapun sebelum Brian datang, gitu. Lalu malam hari ketika Tom minum di bar, mendadak Kathy si jurnalis datang, guys. Kathy di situ tahu pasti saat ini FBI sudah mengetahui dan mengincar seseorang pelaku pengeboman yang sebelumnya. Di situ Kathy membujuk Tom agar memberitahu siapa orang yang sedang
diincar FBI tersebut guys. Hingga akhirnya Tom tergoda dengan rayuan Kathy. Tanpa sadar ia pun membocorkan informasi kalau pihak FBI itu mencurigai Richard guys. Esok hari di kantor, Kathy langsung menyuruh rekan kerjanya untuk segera menulis berita heboh besar tentang pengeboman kemarin. Pelakunya adalah Richard. Berita tulisan Kathy itu pun menyebar luas ke publik dan menjadi berita panas saat itu guys. Sebaliknya di kantor FBI, atasan Tom sangatlah marah guys ketika berita Richard tersebar. Atasannya yakin ini pasti ada salah satu di antara mereka yang membocorkannya gitu. Ini jika nantinya FBI salah menuduh, maka nantinya akan semakin mencoreng nama baik FBI. Atasannya pun langsung menugaskan Tom segera menginterogasi Richard, lalu melakukan berbagai macam cara untuk menjebak agar dugaan FBI itu terbukti dan biar mereka tidak kena malu gitu guys. Lalu FBI mengarang cerita kalau Richard lah yang membuat bom, lalu bertingkah sebagai pahlawan agar bisa viral guys. Esok harinya Tom bersama rekannya datang menjemput Richard untuk diinterogasi. Di proses itu Richard merasa aneh karena setahu dia pihak FBI tidak boleh menginterogasi seseorang bila belum menemukan bukti apapun tentang orang tersebut. Tom pun menjelaskan kalau ini hanyalah latihan guys. Tom pun lalu menjelaskan kalau ini hanyalah sebuah latihan aja. Setelah dibujuk Tom dengan berbagai rayuan, akhirnya Richard pun yang polos pun mau guys. Setelah Richard pergi, sang ibu yang baru menyalakan TV tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah berita kalau anaknya telah dituduh sebagai pelaku pengeboman guys. Miris ya. Melihat berita tersebut, perasaan ibu Richard itu hancur guys. Ia tak menyangka setelah anaknya berjuang keras menyelamatkan para warga dari bom dan dikenal sebagai pahlawan, kini dia justru malah dituduh sebagai teroris guys. Gila nggak guys? Oke, kembali lagi ke Richard yang saat ini sedang diinterogasi guys. Interogasi pun berlangsung. Richard saat itu merasa aneh karena berbagai pertanyaan yang dilemparkan oleh pihak FBI itu seolah-olah memojokkan Richard guys, bahwa Richard lah pelakunya. Bahkan tidak cuma itu, pihak FBI juga menyodorkan surat untuk ditandatangani si Richard guys. Lantas Richard pun meminta izin menghubungi teman pengacaranya dulu sebelum melanjutkan. Namun apesnya Brian nggak mengangkatnya guys, dikarenakan mungkin lagi berak ya guys ya, mungkin saya nggak tahu kan ini di film nggak cetok ini. Selang beberapa jam Brian pun menelpon balik guys, dan seketika Richard pun menceritakan kejadian yang ia alami saat ini guys. Mendengar semua cerita itu, Brian langsung marah guys, lalu meminta agar Tom segera menghentikan semua proses interogasi bodong tersebut guys. Kemudian Brian menyuruh Richard agar memberikan teleponnya kepada Tom. Begitu Tom menjawab teleponnya, Brian dengan tegas langsung mengatakan bahwa investigasi palsu ini sudah berakhir. Tapi sayangnya Richard yang dongo sudah terlanjur menandatangani surat dari Tom itu guys. Di menit sebelumnya, kalau kalian masih ingat, Brian telah berpesan kepada Richard jangan pernah tanda tangani surat perjanjian apapun sebelum Brian datang. Tapi si dongo Richard nekat aja guys. Walah tercatat kan, wes dibilangin tuh kecatat. Oke, selanjutnya di malam hari Brian datang ke rumah si Richard untuk memastikan Richard bukanlah pelaku pengeboman tersebut guys. Setelah lama mengobrol, akhirnya Brian pun percaya bahwa si bocah polos Richard tersebut bukanlah pelaku pengeboman. Lalu akhirnya Brian pun membantunya. Besoknya Brian pun kembali datang ke rumah guys.
ke rumah Richard guys. Brian langsung terkejut saat melihat koleksi senjata api Richard. Brian pun panik guys. Kalau ini sampai FBI tahu kalau Richard mempunyai senjata, ini akan bisa memperkuat dugaan FBI kalau Richard adalah teroris gitu loh guys. Lah apesnya lagi, tidak lama setelah itu FBI pun datang guys dan langsung menggeledah seisi rumah gitu loh guys. Bahaya juga kan guys, anjing. Saat di tengah pemeriksaan, salah satu anggota FBI mengutil maling salah satu kotak makan milik ibunya Richard guys. Richard pun tak terima dengan itu lalu mengejarnya sampai keluar rumah guys. Di situ saat Richard keluar dari rumahnya, ia malah disuruh untuk mengulang kalimat yang Tom katakan saat direkam kalimat itu. Yang di situ saat Richard keluar dari rumah, ia malah disuruh untuk mengulang kalimat yang Tom katakan sambil direkam. Mengikuti kalimat Tom yang dikatakan Tom itu loh guys. Kalimat itu adalah ucapan kalimat seperti pelaku bom kemarin guys yang menghubungi 911. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. One more time, just a little louder. There is a bomb in Centennial Park. You have 30. Lalu beberapa waktu kemudian Brian dan Richard datang menemui psikiater. Di sana Richard disuruh menjalani tes menggunakan mesin detektor kebohongan. Setelah menunggu hasil tes, ternyata Richard itu lulus guys. Tidak bohong dia bahwa dia bukanlah pelaku pengeboman itu guys, bukan teroris juga guys dia guys. Selanjutnya Brian dan Richard pergi dari kantor di mana tempat Katie bekerja guys. Mereka berdua ke sana untuk meminta berita hoax yang tersebar gara-gara Katie tersebut guys. Mereka berdua ke sana untuk meminta pertanggungjawaban berita hoax yang disebarkan gara-gara Katie tersebut guys. Dan Brian meminta agar beritanya dicabut, lalu Katie harus meminta maaf sama Richard guys, karena secara langsung dia telah menghancurkan ketentraman keluarga Richard guys dan mencemarkan nama baik Richard. Iya kan guys? Esok hari setelah Katie dimarahin, Katie pun jadi merasa ada kejanggalan guys. Lalu ia mencoba mencari tahu dan menggali informasi dengan cara mencocokkan TKP dan mengukur jarak lokasi tas berisikan bom tersebut dengan telepon umum yang digunakan si pelaku pengeboman untuk menelpon 911. Setelah menyusuri beberapa kilometer, Katie pun kaget setelah sadar bahwa jarak antara dua titik itu sangatlah jauh. Walaupun dengan cara lari pun waktu yang dibutuhkan masih terbilang lama guys. Sedangkan jarak waktu dari keterangan saksi terakhir kali bahwa Richard itu saat terjadi ledakan bom itu di dekat area situ guys, area bom itu guys. Lawang dia aja ikut melakukan pengamanan evakuasi, berarti otomatis yang nelpon 911 bukanlah Richard, dan itu juga artinya Richard bukanlah pelakunya. Loh iya, masa Richard bisa ngeluarin jurus Kage Bonsai sampah seperti Naruto? Kalian masih ingat ketika Richard melakukan evakuasi warga dan akhirnya bomnya meledak? Coba kalau lupa kalian mundurin beberapa menit videonya, udah gue jelasin itu di menit-menit sebelumnya. Mengetahui semua itu, Katie benar-benar merasa bersalah. Ia tak menyangka kalau selama ini dia telah menghancurkan hidup Richard, keluarga Richard. Juga waktu Richard yang terbuang sia-sia hanyalah dituduh sebagai teroris guys. Kemudian Katie menjelaskan kepada Tom, tapi dengan entengnya cocotnya Tom itu bilang guys, dia udah tahu ini semua demi nama baik FBI agar tetap terjaga. Lah cocotmu lah, belum tahu dirempon wong sak Semarang mau piye ini. Lalu beberapa hari kemudian Brian dan Richard mengadakan konferensi press guys di hadapan para media. Brian menjelaskan bahwa tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada FBI itu tidak berdasar guys. Ia mengatakan bahwa bukti sertifikat kelulusan tes Richard
dari mesin lain detektor dan dinyatakan jujur berdasarkan penilaian ketat psikiaternya. Ibu Richard pun juga mengungkapkan semua isi hatinya guys. Ia menceritakan bahwa FBI dari seluruh media telah mencemarkan nama baik keluarganya. Bahkan selama 4 minggu terakhir, kehidupan mereka diliputi ketakutan akibat selalu diawasi puluhan wartawan, serta FBI yang sampai saat ini pun mereka tak henti-hentinya menghancurkan keluarganya mereka. Ibu Richard pun menangis sambil memohon Bapak Presiden agar mau turun tangan untuk membantu masalah yang ia alami dan menyelesaikan kasus fitnah kejam ini. Sedangkan di ujung ruangan, Kathy terlihat menyesal atas perbuatannya guys, yang telah menjadi penyebab kehancuran dalam hidup keluarga Richard. Please clear my son. Richard. Oh, thank you for doing that. Let's go show them who you are. Akhirnya hari penyelidikan pun tiba. Ini adalah penentuan apakah status Richard itu akan menjadi tersangka atau bebas. Itu kita tidak tahu guys di sini guys nanti. Sebelum masuk ke dalam ruangan, Brian meminta Richard untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun saat di dalam nanti, kecuali menjawab pertanyaan yang pihak FBI tanyakan. Dan bila Richard merasa kesulitan menjawab, maka cukup serahkan pada Brian sebagai pengacaranya, oke? Karena jika Richard salah bicara sedikit aja, pasti pihak FBI akan terus memojokkannya gitu. Tak lama mereka berdua pun masuk guys ke dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba tanpa basa-basi, cangkemnya Tom itu langsung menginterogasi Richard guys. Tom mengajukan pertanyaan hingga pada pertanyaan terakhir Tom bertanya kepada Richard, apakah Richard bekerja sama dengan seorang dalam peledakan bom di acara kemarin? Lalu bagaimana Richard bisa selamat dari ledakan bom tersebut dan menjadi satu-satunya petugas tanpa ada luka sedikit pun, padahal jarak Richard sangatlah dekat dengan lokasi ledakan bom? Kemudian dengan emosi, bukannya menjawab pertanyaan dari Tom, Richard malah balik bertanya guys. Richard bertanya apakah selama ini Tom dan para anggota FBI lain menemukan satu bukti yang bisa membuktikan bahwa Richard adalah pelakunya. Apakah Tom menemukan sidik jari dan jejak kaki Richard di telepon umum? Apakah Tom menemukan bahan peledak di apartemennya? Apakah Tom berhasil menemukan bom di kotak makan yang Elo kutil? Richard lalu mengatakan bahwa selama ini ia berpikir kalau FBI adalah puncak karir seorang penegak hukum, tapi ternyata dugaan Richard salah. Kemarin Richard menemukan bom dan menyelamatkan banyak orang. Lah kok sekarang malah dituduh sebagai teroris? Lah terus apa jadinya nanti di masa depan jika ada orang yang menemukan bom seperti saya? Orang itu pastinya akan takut melapor kepada polisi karena tidak mau menjadi Richard yang kedua yang menemukan bom malah dianggap teroris. Bukannya mencari tahu siapa pelakunya sebenarnya, kenapa justru FBI malah merencanakan berbagai pertanyaan untuk menjebak Richard, padahal aslinya bukanlah Richard pelakunya. Bisa jadi saat ini mungkin si pelaku yang sebenarnya sedang merencanakan pengeboman di tempat lain. Kenapa FBI malah menjebak dan sibuk menyalahkan Richard? Itu kata-kata Richard menurut terjemahan saya sendiri. Lalu Richard dan Brian pun pergi meninggalkan kantor FBI yang selama ini dianggapnya sebagai penegak keadilan tertinggi. Lalu 3 bulan berlalu, Richard dan Brian saat itu sedang makan di restoran. Kemudian tiba-tiba Tom dan rekannya ini datang guys, memberikan surat bahwa Richard tak bersalah atas tuduhan tersebut.
gitu. Mulailah sekarang Richard dinyatakan bersih dan bebas. Mendengar itu, Richard hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Brian karena selama ini ia selalu membantunya. Beberapa tahun berlalu, kini Richard telah bekerja sebagai seorang penegak hukum, dan saat itu Brian datang berkunjung di situ. Brian hanya ingin memberitahu Richard bahwa saat ini FBI sudah berhasil menangkap pelaku pengeboman sebenarnya. Dan mulai hari ini nama baik Richard sudah benar-benar bersih. Sambil tersenyum, Brian pun pergi meninggalkan sang sahabat yang dulu adalah office boy kantor, namun kini adalah seorang pahlawan kemanusiaan yang berjasa. Lalu film pun selesai. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya yang lebih seru lagi. Nanti tak bawakan cerita yang seru lagi, oke? Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, oke guys?